4 tahun latih timnas Indonesia, Sintayong takut dengan satu hal ini. Ini prediksi tanggal main Martin Paes bareng timnas Indonesia langsung lawan negara kuat. Sandy Walsh ungkap 3 keinginannya jelang laga kontra Vietnam. Apa saja itu? Ya, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, menyimpan satu ketakutannya setelah 4 tahun menangani skuad Garuda. Hal itu dituturkan langsung oleh asisten Nova Arianto dalam bincang-bincangnya di kanal YouTube Si Paling Timnas. Sintayong memang membawa sejumlah perubahan di tubuh timnas Indonesia. Selain potong generasi, ia juga terhitung sukses mengubah kebiasaan pemain timnas Indonesia yang lambat atau lelet saat hendak latihan. Nova Arianto berujar, waktu awal-awal dia melihat pemain ini, Indonesia kok lelet banget. Mulai latihan itu pemain turun dari bus, jalan santai baru siap-siap. Kenapa tidak langsung tendang bola? Tetapi dia mengubah agar mindset kita berubah agar tim bisa lebih baik. Itu menjadi konsen pelatih Sintayong selama 3 tahun. Jadi sekarang kalau mau latihan mereka cepat karena mindset mereka sudah berubah. Yang ditakutkan Sintayong adalah saat kembali ke klub, kembali lagi ke dalam kebiasaan lamanya. Itu yang sangat disayangkan Sintayong. Jadi kenapa tim nasional kita harus bentuk lagi, karena itu harusnya di klub. Jadi di timnas tinggal melanjutkannya saja, ujar Nova Arianto. Nova Arianto menuturkan pria asal Korea Selatan itu selalu khawatir para pemain akan kembali kebiasaan lama saat pulang ke klubnya masing-masing. Situasi ini memaksa Sintayong harus kembali menerapkan kedisiplinan ketat pada para pemain ketika memasuki pemusatan latihan atau TC. Menurut sang pelatih, sepak bola harusnya dibentuk di level klub dalam segi profesional maupun kepribadian. Kekhawatiran Sintayong itu cukup beralasan. Pria asal Korea Selatan tersebut belum lama ini juga melontarkan kritik dengan meminta kualitas liga dibenahi agar timnas Indonesia bisa terus bersaing di level atas. Dengan begitu, Sin serta jajaran staf pelatih timnas Indonesia tak perlu direpotkan dengan hal-hal seperti teknik, dasar, dan kedisiplinan. Sebab level timnas Indonesia harusnya sudah memahami hal tersebut dengan baik. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan atau Bung Ropan memprediksi Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Match di Juni 2024. Jika proses naturalisasi kiper 25 tahun itu berjalan lancar, Martin diprediksi bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni 2024. Sekedar diketahui, berkas naturalisasi Martin Paes tidak beda jauh dengan Ragnar Orotmangun dan juga Tom Haye. Namun proses naturalisasi Ragnar Orotmangun dan juga Tom Haye berjalan lebih mulus. Pesepak bola bertinggi badan 180 cm itu tersebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertamanya, baik di level junior ataupun senior dalam pertandingan resminya. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai cap lebih dari 3 kali. Meski begitu, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan tim legal PSSI. Sebab dalam artikel tersebut, peraturan di atas disebut tidak berlaku bagi warga negara yang tidak menganut sistem dui kewarganegaraan seperti Indonesia. Karena itu, Martin Paes masih berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Ia diharapkan bisa membela skuad Garuda pada 3 bulan mendatang. Bung Ropan berujar, tim Garuda untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi Irak dan Filipina di bulan Juni tanggal 6 dan tanggal 11 tepatnya. Di sana juga semakin kuat karena diperkirakan Martin Paes sudah bisa mengawal gawang kita. Melawan Vietnam, Martin Paes sudah dipastikan takkan bisa main. Jadi jangan banyak bertanya lagi bagaimana dengan Martin Paes. Naturalisasi Martin Paes diproses terus karena ia memiliki tes yang berbeda. Tapi proses ini terus berlanjut hingga ia mendapatkan paspor Indonesia. Sebelumnya ada perbincangan dengan PSSI, diperkirakan mungkin Juni. Tutup mantan manajer Persija Jakarta ini, Bung Ropan. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini, Sandy Walsh, mengungkapkan keinginannya menjelang giliran pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Dalam unggahan akun YouTube-nya Sandy Walsh Official pada 15 Februari 2024,
Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut menyatakan 3 keinginannya untuk laga kontra Vietnam pada bulan Maret. Permintaan pertama Sandy Walsh yang disampaikan kepada supporter timnas Indonesia adalah keinginan agar mereka memenuhi venue pertandingan. PSSI telah mengkonfirmasi bahwa pertandingan antara Indonesia versus Vietnam akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Ia berujar, "Saya harap kita bermain di GBK dan kita bisa buat penuh," ucap Sandy Walsh melansir dari informasi yang diunggah oleh akun TikTok Timnas Update pada 15 Februari 2024. Hal kedua yang diinginkan oleh Sandy Walsh adalah perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Permintaan ini sekaligus juga mewakili suara supporter yang puas dengan progres positif yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Keinginan ketiga Sandy Walsh adalah sebuah keinginan pribadi, tentu saja juga menjadi keinginan para pecinta sepak bola Indonesia. Keinginan tersebut adalah hasil yang baik didapatkan oleh timnas Indonesia dan memastikan pasukan Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia pun berkata, "Lalu pastikan pada bulan Juni nanti kita lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Sandy Walsh, pemain KF Mechelen tersebut. Sejatinya tanpa diminta oleh Sandy Walsh pun, para supporter garis keras timnas Indonesia dipastikan akan memenuhi Gelora Bung Karno pada bulan Maret nanti dan mengintimidasi para pemain Vietnam yang bertanding melawan pasukan Garuda. Namun untuk keinginan kedua tentu masih menunggu federasi untuk memutuskan. Pun demikian dengan keinginan yang ketiga, hal itu baru bisa terjadi dengan kerja keras maksimal yang dilakukan oleh para penggawa skuad Garuda di babak kualifikasi nanti. Tentu kita berharap semoga ketiga harapan Sandy Walsh tersebut semuanya menjadi kenyataan. Amin.